Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Ya tumateng sedulur-sedulur semuanya yang berada di seluruh Nusantara, mohon doa dan dukungannya di konten kali ini. Semoga diberikan keselamatan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman sedulur-sedulur semuanya, ya penggemar-penggemar konten Pawang Gaib di mana saja berada, tidak bisa disebutkan satu persatu ya. Semoga semuanya diberikan keselamatan, kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di konten kali ini tim Pawang Gaib mau mengungkap ya dari sisi gaib berkaitan dengan bencana Nusantara. Ya kita mau menghadirkan sosok gaib yang mengetahui dan bisa menjelaskan ya tentang bencana-bencana akhir zaman atau mungkin bencana-bencana di tahun 2025. Ya semoga nanti bisa diambil ya pembelajarannya dan tinggalkan yang buruk. Ya sebelum kita melanjutkan dengan cara mediumisasi, seperti biasa kita informasikan tim Pawang Gaib selalu mengadakan pengobatan setiap hari. Baik pembersihan diri, rumah, kantor, tempat usaha, dan lain sebagainya. Ya teman-teman sedulur-sedulur semuanya yang sering mimpi buruk, sering kesurupan, kena guna-guna, atau sihir ya, atau syadat, silakan Anda menghubungi admin Pawang Gaib. Ya untuk saudara-saudara kita yang ada di luar sana, tim Pawang Gaib mengadakan pengobatan jarak jauh. Ya semoga bermanfaat khususnya penggemar setia konten Pawang Gaib. Ya kita lanjutkan dengan cara mediumisasi. Saat ini saya sudah dibantu ini persiapan dari Pak Ustadz ya yang selalu setia membantu atau berjuang di konten Pawang Gaib. Siap ya Pak Ustadz ya? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Kita langsung aja? Langsung. Atau mau? Oh langsung aja. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tutup di luarnya dengan senyum beliau sama tadi bersihkan semua penyakit medisnya semua. Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah. Samina terbentengi jasa, terbentengi jasa, berlapis-lapis atas, terbentengi, tidak bisa ditembus. Hanya yang saya maksud saja ya yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Hanya yang saya maksud saja yang bisa masuk dalam tubuh mediator. Apabila ada yang memaksa masuk ya dari golongan fasik, memaksa masuk memberikan informasi bohong, secara otomatis akan terlempar Allah. 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 Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu menarik menghadirkan sosok gaib yang ada di kayangan ya, yang mengetahui ya tentang musibah bencana di tahun 2025 dan bisa menjelaskan. Gaib yang mengetahui ya pada di seluruh mengetahui ya, tentang bencana di seluruh Nusantara. Dengan jinnya beliau kami persilakan hadir, dengan jinnya beliau gaib yang ada di kayangan ya, yang mengetahui ya tentang bencana yang sudah turun di tahun 2025 dan bisa menceritakan. Dengan izinnya beliau kami persilakan hadir. Allah. Allah. Masuk semuanya, masuk semuanya.
Sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa, Mbah? Panggil saja Atmojo. Atmojo, Mbah Atmojo. Ini dari golongan apa ya, Mbah, yang hadir, Mbah? Saya penghuni kayangan lapis 7. Oh, penghuni kayangan lapis 7. Ini termasuk golongan apa ya, Mbah? Dari roh atau mungkin dari jin atau dari apa, dijelaskan kalau boleh, kalau enggak ada apa-apa. Tidak diperkenankan. Oh, tidak diperkenankan. Ya, enggak apa-apa, Mbah. Terima kasih, Mbah Atmojo tadi ya. Iya. Alhamdulillah bisa hadir di sini, Mbah. Iya, ada apa? Saya dihadirkan di sini. Iya, Mbah. Ini Mbah, pengen tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sebatas bencana di mana-mana, khususnya di Pulau Nusantara ini ya, Mbah, Indonesia ini. Bencana sudah meluap, bahkan dari Jawa Timur sampai Jawa Barat ya, Jawa Tengah seluruh, bahkan di luar Jawa. Ini sebenarnya apakah ini yang dimaksud berkaitan dengan akhir zaman, ataukah ini yang sudah direncanakan, diprediksi bagi orang-orang yang mengetahui bahwa bencana di tahun 2025 akan muncul? Bisa dijelaskan, Mbah? Monggo. Ya. Di Nusantara khususnya. Iya. Dulu ada perjanjian antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir, di mana inti dari perjanjian itu tanah Jawa, budaya Jawa ataupun orang-orang di tanah Jawa atau di Nusantara boleh menganut ajaran yang dibawa sama Syekh Subakir dengan catatan tidak merubah budayanya. Tapi kenyataannya sampai detik ini budaya Nusantara dikotori dengan adanya budaya-budaya dari timur yang tidak mencerminkan akhlak dan budi pekerti orang-orang Nusantara. Ya, Mbah, ini sudah ramai ya pembahasan itu sejak lama. Ini, Mbah, sebelum kita lanjutkan perbincangan kali ini, kita mau memprotek dulu, Mbah. Semoga sama-sama baiknya dengan izinnya beliau. Ya, Tapi yang masuk dalam tubuh mediator ya, mengaku namanya Mbah Atmojo dari lapisan kayangan 7. Apabila dia berbohong atau menipu, tidak jujur, secara otomatis tubuhnya terpotong-potong dengan izinnya beliau. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Mbah. Monggo dilanjutkan lagi. Tadi ada perjanjian pada kala itu ya, Mbah, antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon. Dan apakah dengan kehadiran bencana ini, bagaimana menurut perjanjian itu, Mbah? Apakah boleh dibilang itu nagih janji ataukah sudah saatnya? Tolong dijelaskan, Mbah. Ya, saatnya tahun ini mengembalikan ajaran-ajaran
dari leluhur-leluhur di Nusantara, terutama di bumi Jawa atau Jawi. Sudah saatnya ajaran budi, yaitu budi pekerti atau akhlak, itu ditekankan dan akan dipanjatkan ataupun diterapkan lagi oleh orang-orang keturunan yang ada di tanah Jawa yang memiliki tahta dari para raja dan dari kayangan. Karena leluhur Nusantara, terutama para raja-raja, itu erat kaitannya sama alam kayangan, di mana tujuannya adalah untuk memakmurkan tanah Jawa, mengembalikan jati diri ajaran budi pekerti di tanah Jawa. Saat ini banyak penyimpangan yang dilakukan orang-orang, khususnya di bumi Nusantara, di tanah Jawa. Jangan heran kalau bencana demi bencana, tubi-tubi akan berkesinambungan, karena sudah waktunya untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dengan pembersihan orang-orang yang sudah menyimpang dari ajaran leluhur budi. Pada saat perjanjian itu disepakati boleh ajaran dari Timur Tengah menyebar di tanah Jawa, asal tidak merubah budayanya. Tapi kenyataannya yang diikuti adalah budayanya, bukan ajarannya. Padahal ajaran leluhur di tanah Jawa dan ajaran dari Timur Tengah itu satu kesatuan, saling menyempurnakan. Yang harus dipahami itu adalah ajarannya, bukan budayanya. Tapi nyatanya dari cara berpakaian, cara makan, kehidupan sehari-hari tidak mencerminkan budaya orang Jawa yang punya budi pekerti yang luhur. Malah mengikut dari luar, mengikuti ajaran budaya-budaya dari luar, dari barat, dari Timur Tengah. Itu yang terjadi saat ini. Bukan ajarannya, tapi budayanya yang mereka agung-agungkan. Mereka bangga dengan budayanya orang lain, tapi melupakan jati dirinya sebagai orang Jawa yang punya akhlak dan budi pekerti, yang punya keimanan terhadap Tuhannya, Sang Maha Pencipta. Banyak penyimpangan yang dilakukan oleh anak cucu di bumi Nusantara, terutama di tanah Jawa. Banyak ajaran yang leluhur yang tidak menyimpang, tapi disesat-sesatkan. Padahal tujuannya hanya untuk mengagungkan Tuhan, melestarikan alam dengan menjaga dengan caranya. Hanya saja pemahaman itu perlu dikaji ulang dengan mengkaji ke orang-orang yang paham akan budaya Nusantara, yang menjunjung budi pekerti, menjaga bumi, dan tetap bertauhid,
percaya akan keesaan Tuhan. Dengan adanya penyempurnaan agama dari Timur Tengah, sebenarnya itu udah sempurna. Hanya saja banyak ulama-ulama yang malah mengadu domba dan menyimpangkan ajaran-ajaran yang dulu dilakukan sama leluhur di tanah Jawa. Ya, terima kasih sekali Mbak atas penjabarannya ya, atas ureanya ya, berkaitan dengan tadi ya, perjanjian, kesepakatan yang telah disepakati ya. Mungkin tanah Jawa sendiri sudah punya adab atau mungkin budi luhur yang telah diterapkan oleh leluhur-leluhurnya yang tidak lepas, yaitu dari kayangan-kayangan sebagai pemimpin-pemimpin atau mungkin dari raja-raja. Oleh karena itu sebenarnya bagus ya, saling melengkapi dengan ajaran Timur Tengah yang hadir itu dengan yang sudah ada. Itu saling, sebenarnya bagus saling melengkapi. Akan tetapi karena sudah membudayakan, memberikan kebebasan, merasa kebebasan hidup di tanah Pulau Jawa, sehingga bukan ajaran yang ditingkatkan, akan tetapi budaya-budaya yang dimunculkan di tanah Pulau Jawa, sehinggalah menjadi miskomunikasi, menjadi pembelajaran-pembelajaran yang tidak sesuai dengan perjanjian awal. Inilah menceritakan tentang kisah. Seharusnya berkaitan dengan kisah ini, inilah berkaitan dengan munculnya bencana-bencana di tahun 2025 ini. Karena sudah termasuk kategori waktu ya, yang diprediksi atau mungkin yang sudah mungkin ditakdirkan akan muncul pada di tahun 2025, akan menjadi ya berbagai, boleh bilang ini bencana, ataukah sudah saatnya, ataukah sudah menjadi pelanggaran-pelanggaran, dan akhirnya itu bahasa Jawa menagih janji. Itu. Jadi di konten kali ini adalah mengungkap ya, dari awal perjanjian sampailah terjadi dengan munculnya musibah-musibah yang disebabkan karena melencengnya perjanjian-perjanjian tersebut. Mungkin ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan perjanjian itu. Sehingga inilah sudah saatnya mungkin kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu ya, Mbak. Iya. Mungkin bisa ditambahkan lagi nih, Bang. Tadi kan berkaitan sudah lanjut, sudah saatnya bahwa sebenarnya ini sudah waktunya gitu ya, melanggar aturan-aturan, dan inilah boleh dibilang waktunya untuk istilahnya nagih janji atau mungkin yang tidak sesuai itu terjadi di tahun ini gitu ya, Bang. Lah, apakah dengan cara seperti ini nanti boleh dibilang pembersihan ini nanti apakah bisa menyadarkan dari seseorang ataukah masyarakat khususnya di tanah Pulau Jawa sendiri dengan adanya bencana? Hanya sebagian orang yang beriman yang akan bertahan hidup. Sisanya akan dibinasakan karena tidak sesuai dengan tujuan dari cita-cita leluhur tanah Jawa yang ingin mewujudkan Nusantara menjadi Kemari Balok Jinawi. Jangan heran kalau nanti banyak korban dari bencana karena mereka tidak layak untuk menjadi penerus bumi Nusantara di masa yang akan datang.
Karena yang bisa bertahan untuk melewati bala dan bencana hanyalah orang-orang pilihan, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang memegang teguh dengan ajaran budi pekertinya, yang berpegang teguh dengan ajaran-ajaran yang diajarkan dari Timur Tengah, ajarannya bukan budayanya. Yang sebagian, alhamdulillah saya melihat dari atas, anak keturunan dari raja-raja Nusantara menjadi murid dan jamaah beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Alhamdulillah banyak leluhur yang diizinkan untuk jadi pengikut beliau untuk menyempurnakan dan membantu anak cucunya dan mewujudkan cita-cita leluhur. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banget ya. Mungkin dari leluhur-leluhur kita, alhamdulillah sudah menjadi pengikut dari beliau gitu ya. Di Kayangan pun seperti itu. Alhamdulillah ya, sudah semuanya jadi pengikut beliau Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Alhamdulillah. Apakah ini berkaitan dengan bencana ini, ataukah ada perintah atau campur tangan dari beliau, Pak? Ya tentu, karena sudah waktunya dan sudah ada perintah juga. Sehingga semuanya bekerja sesuai dengan perintahnya masing-masing. Ternyata ada campur tangan beliau gitu ya, Bang. Ya, tugasnya sudah turun. Oh, tugasnya sudah turun ya. Sehingga turun nanti diturunkan kembali kepada pengikut-pengikutnya gitu ya, Bang. Iya. Termasuk gaib-gaib yang telah mengikuti gitu ya, Bang. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Mungkin ditambahkan sedikit lagi, Mbak, untuk pesan-pesan untuk masyarakat yang masih hidup di dunia ini. Semoga lebih berhati-hati lagi, atau kita monggo pesan-pesan sehingga awake dhewe iki terlindungi gitu, Mbah. Monggo. Ya. Monggo. Kembalikan jati dirimu sebagai orang-orang Nusantara yang punya akhlak. Ikutin ajaran guru yang sesuai mengajarkan akhlak, bukan budaya. Karena banyak di tanah Nusantara yang hanya mengikuti Islam, tapi bukan ajarannya, tapi budayanya. Akhirnya tidak menunjukkan akhlak yang sesuai diajarkan sama beliau, yang diajarkan sama Rasulullah. Padahal agama itu adalah fungsinya untuk memperbaiki akhlak. Ya, terima kasih sekali, Mbak, atas penjabarannya. Semoga dulur-dulur semuanya ya yang masih diberikan kesempatan ya untuk hidup agar bisa berjuang. Perbanyak kebaikan-kebaikan, perbanyak sedekah-sedekah, dan perbanyak ya untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya kesempatan inilah yang seharusnya kita bisa memanfaatkan. Ingat ya, saudara-saudaraku, ya hanya sedikit ya wawasan atau gambaran, semoga bisa diambil ya yang baik, yang mungkin bisa ditinggalkan, yang mungkin kurang cocok seperti itu. Kita terima kasih, Mbak, atas kehadirannya. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Ya, tidak apa-apa. Monggo, sudah waktunya Anda kembali bertugas kembali. Ya, terima kasih. Saya sudah dihadirkan di sini. Sama-sama. Sudah bisa untuk bersilaturahmi dengan panjenengan. Alhamdulillah. Monggo, kami persilakan. Saya kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Semua efek-efeknya keluar semuanya. Semua bersih semuanya, keluar semuanya, menguap secara otomatis. Kun fayakun. Allah, ya Allah. Kembali dengan sempurna. Salamat. Ya, sehat ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya, mungkin saudara-saudara kita ya yang sudah menyimak awal sampai akhir. Ternyata di konten kali ini adalah ada beberapa kisah, baik mulai perjanjian sampai ke arah bencana, bahkan ada tugas yang telah ditugaskan ya. Semoga bisa diambil kisah atau cerita ini ya, mungkin bisa diambil hikmahnya. Ingat beberapa pesan tadi tersirat di dalam konten kali ini. Semoga ya Anda bisa memperbaiki diri, karena di akhir zaman ini sudahlah mendekati, sudahlah mengadakan pembersihan. Semoga aja kita digolongkan orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, kita akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala.